Halo, aku Chris. Poppy and Chris Chat segera dimulai. Ci, 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 ci. Selamat datang di motivasi hari ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kalian. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Kita akan mulai dengan quote of the day yang akan dibacakan oleh Chris. Every once in a while, you need to challenge yourself and learn new things. Dari Amit Ray. Perlu untuk menantang diri sendiri dan belajar hal yang baru. Belakangan ini aku sedikit cerita ya, aku lagi belajar banyak hal untuk menambah skill, hard skill atau kemampuan dalam pekerjaan. Karena aku ingin coba sesuatu yang baru di luar pekerjaanku yang biasa. Nah, scrolling Instagram nggak sengaja lihat iklan ada sebuah website kayak course gitu ya, kayak kelas online dari luar negeri menawarkan kelas yang aku cari. Jadi kebetulan muncullah iklan itu. Nah, kelas sendiri sampai hari ini belum aku buka sebenarnya, karena ada kelas itu jadi kayak beli satu gratis satu gitu, ada dikasih satu lagi kelas gratis yang menarik sebenarnya. Jadi aku mau bahas itu kali ini. Chris ini banyak basa-basi, langsung aja lah. Apa sih yang mau dibahas? Oke, sabar dulu. Jadi yang course gratisan tadi itu membahas tentang bagaimana bersaing dengan dunia di era digital 4.0 atau era digital di saat ini, era di industri 4.0. Karena banyak informasi yang nanti aku akan bahas itu akan membuat Sobat Boji cukup kaget. Jadi aku akan bagikan dan aku siap untuk bagikan itu. Oh, menarik. Zaman sekarang sudah susah dan serba digital. Apalagi semua orang berkompetisi untuk menjadi yang terbaik atau serba terhebat, terbagus, terkaya, apa terlah gitulah. Bagaimana bersaing di dunia sekarang ini? Nah, untuk menjawab itu, dalam beberapa menit ke depan aku akan beberkan, kasih tahu informasi yang mungkin mengejutkan Sobat Boji, karena sudah mengejutkan diriku mengenai persaingan di industri 4.0 ini. Sudah siap untuk kaget? Oke, kita mulai ya. Mengenai industri 4.0 atau istilah gampangnya industri digital, Sobat Boji pasti tahu bahwa kemajuan teknologi yang pesat merupakan salah satu tolak ukur perubahan sistem dalam pekerjaan saat ini. Semuanya berkaitan dengan teknologi, itu yang sedang high demand atau yang sedang dibutuhkan saat ini. Seperti berkaitan dengan IT, programmer, UX writer, mesin, desainer, digital, habis itu video editor, dan macam-macam yang lainnya yang pakai teknologi atau pakai software sangat populer begitu. Dan pekerjaan-pekerjaan seperti ini sangat dicari oleh banyak perusahaan. Belum lagi kalau kita bicara soal yang populer yaitu tentang AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, AI ini bagi yang belum tahu itu bisa diaplikasikan di banyak hal. Mulai dari yang mungkin Sobat Boji, bukan mungkin ya, biasanya Sobat Boji sudah tahu pakai lah, penerjemahan bahasa. Gak sebut ya, depannya G. Udah tahu pasti. Jadi aplikasi penerjemahan bahasa itu pakai sistem AI. Lalu aplikasi sosial media yang aku sebut tadi, bagaimana dia menyusun algoritmanya istilahnya untuk menampilkan apa yang sedang kita cari. Meskipun kita nggak minta secara langsung, tapi dia punya settingan seperti itu. Yaitu kecerdasan buatan. Aplikasi perhitungan, hitung-hitungan, itu juga menggunakan AI juga. Dan masih banyak lainnya. Nah, informasi menarik pertama yang aku mau bagikan tentang AI ini, atau segala sesuatu yang bisa dikerjakan secara otomatis oleh teknologi, ini dia. Siap? Oke. Teknologi, jadi segala sesuatu pekerjaan yang dipakai, yang dapat diambil alih oleh teknologi atau AI, pokoknya salah satu yang bisa dikerjakan secara otomatis, di tahun 2025 diperkirakan akan memotong 30% jumlah pekerjaan yang ada di dunia. Bayangkan, 30%. Sepertiga pekerjaan akan digantikan oleh komputer dan mesin. Sekali lagi, sepertiga pekerjaan di dunia diperkirakan di tahun 2025 akan digantikan oleh mesin. Jadi
nilai angka pengangguran akan sangat tinggi sekali begitu. Mulai meningkat karena mulai tersisih begitu. Di tahun lalu saja 2021, di bidang bisnis 29% pekerjaan diambil alih oleh mesin. Dan tahun ini diperkirakan meningkat sampai 42%. Bayangkan, 42%. Jadi yang sisa sekitar 58% dikerjakan oleh manusia. Sudah tidak jauh sekali sudah bedanya kan. 42 berbanding 58 sudah beda jauh gitu. Jadi maksud Chris ini kita tidak hanya lagi bersaing dengan sesama manusia, tapi bersaing dengan kecerdasan buatan dan teknologi sekarang. Apakah semua pekerjaan akan digantikan oleh mesin pada akhirnya? Kayak ceritanya apa itu? Terminator. Semuanya digantikan oleh mesin. Ya nggak sampai Terminator ya, terlalu jauh bisa imajinasi. Oke, untuk sekarang jawabannya tidak. Jadi dari yang aku baca, meskipun teknologi yang sudah sangat canggih sekarang dengan segala macam kecerdasan buatan tadi yang sudah kita bahas, ada beberapa kerjaan yang masih belum bisa digantikan oleh mesin seperti jadi manajer, dokter, guru, pengacara, seniman. Pekerjaan-pekerjaan ini karena butuh sentuhan personal manusia, jadi masih belum digantikan oleh mesin. Mana ada kan negosiasi gaji pakai software, nggak bisa kan, harus kembali keputusan orang, atau nanya tentang keluhan-keluhan, atau kita ngusut kasus itu kita ngomong pakai pengacara robot kan nggak mungkin kan. Nah itu jadi seperti itu, yang perlu sentuhan personal itu masih belum bisa digantikan sampai saat ini. Oke, kita kembali ke topik manusia versus mesin saat ini. Untuk bersaing di dunia pekerjaan sekarang maka perlu beberapa hal untuk dikuasai. Singkatnya yang pasti sudah Sobat Boci tahu adalah hard skill, soft skills. Untuk hard skill yang perlu dikuasai, yang aku pelajari dari yang buku tadi, adalah kemampuan bahasa asing. Pertama, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan, memiliki kondisi fisik dan mental yang stabil, mampu mengatur prioritas dan manajemen waktu. Jadi ada itu ya, hard skill yang dibutuhkan. Untuk soft skill, ada banyak sebenarnya, tapi aku hanya bagikan di sini 5 ranking teratas, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, 1, kemampuan untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain, kemampuan untuk mengatasi sebuah konflik, manajemen konflik, kemampuan menganalisa sesuatu secara kritis, dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Wow, cukup banyak ya. Berarti segitu banyaknya kita harus belajar semua dong. Bagaimana belajar dalam waktu cepat? Kalau tidak cepat ya pasti kan kalah bersaing kita, atau istilahnya ketinggalan kereta gitu. Nah mungkin dari yang podcast kali ini sedikit menakut-nakuti Sobat Boci begitu ya. Tetapi apa yang aku mau sampaikan di sini adalah Sobat Boci itu bisa mulai mencoba menantang diri untuk melakukan sesuatu yang baru, yang pastinya dampaknya positif bagi Sobat Boci dan orang lain. Keluar dari zona nyaman, istilah populernya sekarang. Karena kita tahu dengan kondisi sekarang berada di zona nyaman itu tidak lagi nyaman begitu ya. Jadi harus beradaptasi terus-menerus, harus berkembang, harus memperbaiki diri terus-menerus. Dengan mencoba sesuatu yang baru, tentu secara tidak langsung akan melatih Sobat Boci untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, dan sekaligus meningkatkan skill atau kemampuan Sobat Boci. Memang harus aku akui, melangkah ke sesuatu yang baru, mengambil risiko, sesuatu yang abu-abu atau tidak jelas, itu memang tidak mudah dan tidak semua orang mau melakukannya. Tapi aku percaya bahwa dengan terus melangkah, mencoba, akan meningkatkan kualitas diri Sobat Boci, membuat nilai Sobat Boci naik dalam persaingan pasar pekerjaan. Karena pasti orang-orang akan mencari nilai Sobat Boci, mana yang lebih tinggi itu yang diambil. Mungkin Sobat Boci merasa bahwa diri Sobat Boci selalu merasa kurang dalam segala hal. Aku di sini nggak bagus, aku di sini nggak bagus, di sini nggak bagus. Jadi ya lebih baik bingung mau belajar dari mana. Kan aku juga gitu kok. Jadi mulai dari sesuatu yang kecil dulu, dari yang sederhana, untuk menaikkan. Jadi naikkan standar Sobat Boci sedikit di atas rata-rata, sedikit aja. Mulai sesuatu yang kecil. Kalau ada yang salah, belajar dari kesalahan itu, evaluasi diri, cari metode yang lain, coba lagi. Hidup itu butuh yang namanya tantangan untuk membuat hidup itu lebih berwarna dan menarik. Jangan menyerah dulu ya sebelum memulai. Karena bicara soal tantangan, enaknya aku kasih challenge nih ke Sobat Boci.
Ya gak bisa gitu. Gak bisa gitu kenapa, Bu? Ya gak adil dong. Chris juga gak jalan sendiri. Curang itu cuma bilang doang gak praktek. Iya, oke, aku akan bilang deh, aku akan jalan diriku sendiri. Jadi aku akan ada 2 yang aku mau ambil. Yang pertama, aku mau menambah jumlah waktu yoga. Aku biasa yoga tiap hari di rumah pagi. Untuk dari 15 menit jadi 20 menit. Jadi cuma nambah 5 menit. Simpel kan itu? Menantang diri sendiri sudah kita naikkan sudah 5 menit. Sesederhana itu. Yang penting itu niat, konsistensi. Sama konsistensi. Jalan kedua yang agak susah sedikit sih adalah baca buku. Jadi aku mau baca buku setiap hari minimal 5 halaman. Nah, tidak sulit juga kan 5 halaman. Nah, jadi coba mulai dengan sesuatu yang simpel seperti tadi. Sesuatu yang sederhana seperti tadi. Tidak perlu langsung harus garis keras, langsung berat, langsung banyak gitu. Tidak. Mulai dari simpel-simpel seperti itu. Jadi aku ada 2 tadi. Naikkan yoga dari 15 menit ke 20 menit. Lalu baca buku 5 halaman setiap hari. Nah, sekarang giliran Sobat Boci untuk jalan sendiri, Sobat Boci. Simpel-simpel aja. Yang penting adalah satu yang kelewatan tadi adalah menantang diri sama nekat. Itu 2 hal yang berbeda. Jangan lakukan sesuatu yang memang di luar batas kemampuan Sobat Boci. Episode berikutnya kira-kira mau bahas apa, Chris? Masih berkaitan dengan topik kali ini, yaitu tentang belajar. Jadi bagaimana cara belajar yang efektif. Agak ribet ya. Bagaimana cara belajar yang efektif. Karena perlu untuk mencari cara belajar efektif agar informasi yang ada bisa terserap dengan baik. Wah, jadi gak sabar nih. Follow podcast ini supaya Sobat Boci tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terus kembangkan potensi diri kalian.